Shalom Alaikum, masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada. Aletheia artinya adalah kebenaran. GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi ada bersama dengan kita semua untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tetap di rumah saja karena Tuhan Yesus dahsyat. Untuk ibadah di rumah, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan setiap hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu lebih dalam lagi dalam hidup kami Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau mencari wajah-Mu lebih lagi Yesus. Mencari wajah-Mu Yesus kekasihku, bukan karena apa yang buat, tapi karena cinta-Mu. Kami hampiri tahta-Mu Yesus. Hampiri tahta-Mu, oh Yesus rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mukjizat-Mu nyata, amin Tuhan, selalu ada, tak pernah berubah. Aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, yes Jesus.
perlu Engkau Yesus. Amin. Amin Tuhan. Tapi karena cinta-Mu, Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Oh Jesus. tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena Ku percaya mukjizat-Mu nyata. Yes Tuhan. Yes. Amin Bapa. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah. Kami percaya Tuhan. Takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya indah pada waktunya Tuhan. Amin Yesus. Pada waktunya segalanya akan indah pada waktunya. Berikan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Kami percaya semua indah Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau rasakan kuasa-Mu Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kau Allah yang sungguh dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya untuk-Mu Bapa. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Hosana, Hosana. Kami ucapkan syukur buat hari ini. Tuhan Yesus terlalu baik, sangat baik, selama-lamanya baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah yang dibukakan untuk ada ibadah, Tuhan memberkati. Siapa yang masuk diberkati, keluar diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Kami tetap berdoa lawatan Allah terjadi buat seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi ini Bapa. Sekalipun online, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya tahun ini penggenapan mujizat penuh yang terjadi seluruhnya Tuhan bagi jemaat-Mu Bapa. Dan kami terlalu percaya ada pembebasan seutuhnya terjadi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan Engkau Allah yang kami tinggikan saat ini Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Yes. Dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan
saudara dan saya diberikan kuasa oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami telah diberi kuasa yang daripada Tuhan. Kami mau memakainya hari ini, Yesus. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan hanya padamu, Tuhan. Thank you, Jesus. Kita pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan. Amin. Yes, Jesus. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Tuhan dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami diberi kuasa yang daripada Tuhan. Kami memakai kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Kita mau bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih menyertai kami Tuhan. Sebentar Bapa, kami memberikan korban syukur kami Yesus. Biarlah kiranya setiap korban syukur yang boleh kami kumpulkan Bapa, biarlah boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya korban syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kami pasti mendapatkan. Amin. Ku pasti mendapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti mendapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya. Amin. Pemulihan terjadi, melipat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Amin. Ku
Terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan oleh hamba-Nya boleh merema dalam hidup kita. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu membukakan jalan bagi kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah kami yang dahsyat, yang sanggup melakukan apa yang tak mungkin bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh menuju di sungai dalam, Engkaulah yang menerimanya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan bagi kami Tuhan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena cinta kasih kemurahan-Mu, berkat penjagaan perlindungan-Mu, kami ada. Dan kalau kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Kau mencamah, mengurapi, memberkati kami. Kami buka hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman yang kami dengar masuk dalam hati kami. Dan kami melakukan firman-Mu. Jamah, urapi, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami. Menasihati kami, menegur kami. Dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran inilah Tuhan
yang memerdekakan setiap kami sekalian. Terpuji namamu Tuhan. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal hingga pada akhir pemberitaan firman. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang ibadah di rumah aja, online bersama-sama dengan kami, sama-sama dengan Aletea Kota Harap Indah Bekasi. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita masih terus bicara tentang berkat dan mujizat Tuhan. Dan hari ini saya beri judul khotbah, yaitu Yesus sumber berkat. Hari ini kita belajar khotbah dengan judul Yesus sumber berkat. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, silakan siapkan Alkitab saudara. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita untuk kita memulai renungan firman pada hari ini. Kita buka di dalam Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Kalau sudah ketemu kita akan baca. Bapak Ibu silakan simak dan saya akan bacakan buat kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bicara tentang satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan, Juru Selamat, Penolong, Penebus, saudara dan saya. Satu pribadi yang penuh dengan kuasa. Yesus adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia pencipta langit serta segala isinya.
Oleh sebab itu hari ini kita mau bicara tentang Yesus, Allah yang hebat itu. Katakan dengan saya, Allahku hebat, Allahku dahsyat. Sekali lagi, Allahku hebat, Allahku dahsyat. Kita mau lihat judul khotbah kita. Sekali lagi, Yesus adalah sumber berkat. Kita lihat cerita ini dulu, saudaraku. Mari kita lihat cerita dari Alkitab yang baru saja kita baca. Dikatakan bahwa Yesus setelah mendengar berita itu, ia hendak pergi mengasingkan diri di satu tempat. Apa yang Tuhan Yesus dengar? Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, saudara. Kepalanya dipenggal. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya. Tentunya setelah mendengar itu Yesus sedih. Itu sebabnya dikatakan ia hendak pergi mengasingkan diri. Untuk apa? Berdoa. Saudara, saya mencatat, saya melihat kejadian ini, saya belajar dari Tuhan kita, Yesus. Yesus lelah, dia capek. Setiap hari dia harus berkeliling mengajar banyak orang dan membuat mujizat. Dalam kelemahan keletihannya, Yesus dia selalu berdoa. Itu sebabnya saya jadikan doa satu kunci atau dasar dalam sebuah pelayanan. Yesus melayani dan dia selalu berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang Tuhan lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini. Yang pertama, dia mengajar. Dari umur 12 tahun dia sudah mengajar, sudah berbicara di bait suci. Kemudian yang kedua yang Tuhan lakukan adalah menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang mati. Dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan Yesus, yaitu membuat mujizat. Dan yang ketiga yang Tuhan Yesus lakukan, mengusir setan. Ini yang Tuhan kerjakan selama ada dalam dunia, saudaraku. Sampai dia harus rela mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dan hari ini kita mau belajar. Dari pembacaan ini, saudaraku, ada mujizat yang terjadi. Ketika Yesus sedang naik perahu dan hendak pergi mengasingkan diri, kita membaca banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka lewat darat. Mereka tidak naik perahu. Dari tempat mereka masing-masing, mereka mengikuti Yesus lewat jalan darat. Saya sangat bangga. Sungguh-sungguh saya bangga dan mau belajar dari Tuhan Yesus. Dia seorang pemimpin yang didengar dan pemimpin yang selalu diikuti oleh pengikutnya. Dan menjadi kerinduan saya, menjadi seorang pemimpin, menjadi gembala yang didengar dan diikuti oleh jemaat. Tentunya berdasarkan kebenaran firman. Yesus seperti saya katakan dia lelah. Hendak mengasingkan diri dan berdoa. Tetapi karena melihat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka ketika sampai di darat.
tergeraklah hatinya Yesus melihat orang begitu banyak. Ini luar biasa, saudaraku. Satu teladan yang kita bisa ikuti dari Tuhan kita. Dia punya belas kasihan, tergerak hatinya. Dan dari pembacaan yang kita baca hari ini, dari Alkitab yang kita baca hari ini, saya mau bahagi. Kejadian mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Oleh sebab itu ada 2 saja saya bagi, ya saudaraku. Ada 2 saya bagi. Kejadian yang kita baca. Yang pertama Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan yang kedua Yesus memberi makan 5.000 orang. Sama-sama ada mukjizat. Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberi makan 5.000 orang. Yesus sekali lagi adalah sumber berkat. Yesus adalah sumber mukjizat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus bangga memiliki Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia mengerti saudara dan saya. Dia peduli kepada saudara dan saya. Sama seperti Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang yang mengikuti Dia. Saudara, manusia, bahkan orang percaya, hari-hari ini begitu banyak diliputi yang namanya pergumulan dan masalah. Karena hidup tidak bisa lepas dari namanya masalah, yang namanya pergumulan. Bahkan bukan cuma masalah pergumulan, tetapi ada satu ketakutan, kegentaran. Kenapa? Karena begitu banyak penyakit yang menyerang. Dan hari ini masih sama kalau kita bicara tentang penyakit. Virus corona. Orang mulai khawatir. Orang mulai ketakutan. Apakah manusia hari-hari ini semakin susah? Apakah dengan kecanggihan teknologi, dengan perkembangan zaman, manusia lebih baik? Justru saya melihat saudara, dengan perkembangan zaman, dengan teknologi yang canggih, justru orang mulai merasa sangat khawatir. Karena kecanggihan, kemajuan teknologi tidak membuat manusia lebih baik, saudaraku. Justru ada sebagian orang berpikir bahwa zaman sekarang dengan canggihnya teknologi, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa itu, orang kaitkan dengan akhir zaman. Artinya bahwa kita sedang berada dalam sebuah zaman yang sebentar lagi akan lenyap. Apakah ini yang dinamakan kehendak Allah? Apakah ini yang Tuhan rencanakan buat saudara dan saya sebagai orang percaya? Dengan tegas saya mengatakan bukan. Allah punya kehendaknya sendiri atas ciptaannya. Dia punya rencana yang baik buat orang yang dikasihinya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak sedang memainkan sandiwara dalam dunia ini. Dan manusia mengambil satu peran untuk masuk dan menjadi pemain sandiwaranya. Bukan saudaraku.
Allah jelas mulai dari menciptakan bumi sampai manusia ada. Dikatakan semua baik, sangat baik, amat baik. Jadi kalau manusia hari-hari ini ada begitu banyak mengalami pergumulan, masalah, sakit, penyakit, saudaraku, saya mau beritahu, itu bukan rencana Tuhan. Karena rencana rancangan Tuhan yang baik buat saudara dan saya. Rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, kemenangan, keberhasilan bersama dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Itu sebabnya saudaraku, kita lihat kejadian ini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus naik perahu, tapi orang mengikuti lewat darat. Dan dikatakan sekali lagi, ketika Yesus sampai di darat, melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya. Pertanyaannya, kenapa orang banyak mengikuti Yesus? Adakah manfaatnya? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti kemana Yesus pergi. Dan dengan tegas saya mau menjawab, ya, sangat ada manfaat. Kenapa? Karena ketika mengikuti Yesus, makna-makna yang terkandung. Sekali lagi, ketika kita mengikuti Yesus, orang banyak mengikuti Yesus, ada makna yang terjadi. Yaitu Yesus memberi pengharapan. Ada sesuatu yang diharapkan dari orang yang mengikuti Yesus. Sama seperti saudara dan saya, ada satu harapan ketika mengikuti Tuhan. Karena Yesus adalah kasih. Kita berharap kasih Tuhan. Kita berharap kuasa Tuhan. Kita berharap berkat Tuhan. Kita berharap mujizat Tuhan terjadi buat saudara dan saya. Di luar dari keselamatan. Karena keselamatan sudah pasti menjadi milik kita. Itu sebabnya orang banyak mengikuti Yesus. Sama seperti saudara dan saya yang hari-hari ini selalu saya katakan setia. Setia ikut Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Saudara, pernahkah terlintas waktu kita baca? Waktu kita baca pelan-pelan, pernahkah terlintas ada pertanyaan terbersit? Dikatakan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka berbondong-bondong ikut Yesus lewat jalan darat, saudaraku. Artinya mereka bisa berjalan. Mereka tidak pincang. Atau mungkin ada pincang, mereka tidak lumpuh karena mereka berjalan. Mereka tidak buta karena mereka melihat Yesus. Mereka tidak tuli karena mereka mendengar Yesus. Mereka tidak bisu karena dia bisa bicara. Lalu dikatakan Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, mungkin begitu banyak orang itu memang ada yang sakit. Dan betul-betul memang ada yang sakit dan Tuhan menyembuhkan. Karena memang Allah bisa melakukan itu. Yesus sanggup membuat mujizat itu. Tetapi saudaraku, saya yakin penyakit itu bukan saja penyakit jasmani. Ada penyakit yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Yang ini mengerikan kalau terjadi. Yaitu penyakit rohani, saudaraku. Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus tahu kebutuhan mereka. Mereka sedang terserang penyakit rohani. Ada kekhawatiran, ada kegentaran, ada kecemasan, ada ketakutan. Kalau
tidak tenang, tidak nyaman. Itu sebabnya mereka butuh jawaban itu. Dan mereka mengambil keputusan mengikut Yesus. Bukankah hari-hari ini penyakit ini ada bersama dengan banyak orang yang percaya yang sedang dilanda masalah? Ada ketakutan, galau, hatinya cemas, susah tidur, gelisah, khawatir, takut. Dan jawabannya ada pada Yesus. Orang yang mau datang mengikut Yesus mendapatkan jawaban. Mereka sedang tidak khawatir tentang makan, minum. Mereka sedang tidak lapar, mereka sedang tidak haus. Mereka terus mengikuti Yesus. Dari kisah ini saudaraku, mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yaitu sumber berkat. Mereka butuh Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kisah ini saudaraku, kalau kita membaca pelan-pelan dan berulang-ulang, maka kisah tentang 5 roti dan 2 ikan, ada begitu banyak yang bisa kita pelajari. Waktu murid-muridnya datang kepada Tuhan, dan ada juga kekhawatiran, kecemasan. Apa yang dicemaskan murid-muridnya? Tentang makanan. Dia bilang, Guru Yesus, ini hari mulai gelap. Suruh mereka pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Baik, bagus. Usul yang baik. Supaya nggak repot ngurusin orang. Tapi saudaraku, saya bersyukur Yesus menjawabnya sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak perlu pergi. Mereka tidak perlu pulang. Kamu yang harus memberi makan. Yesus meminta kepada murid-muridnya bertanggung jawab. Ini satu contoh pemimpin bertanggung jawab saudaraku. Dia mengerti kebutuhan, mengerti apa yang dibutuhkan orang yang mengikutinya. Mari saudaraku, dari pelajaran ini kita juga bisa meneladani. Menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Murid-muridnya bilang suruh mereka pergi, suruh mereka pulang. Mereka beli makanan di desa-desa. Hari mulai gelap, yang khawatir muridnya. Tapi Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Lalu dialognya, muridnya menjawab, kami tidak ada apa-apa. Yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang atau begitu banyak orang? Begitu banyak orang yang ikut saudaraku. Bagaimana mungkin? Gak masuk akal, gak masuk logika. 5 roti 2 ikan. Sementara orang begitu banyak. Lalu Yesus bilang, bawa kemari. Suruh mereka duduk. Lalu diambil Yesus. Dikatakan kalau kita baca, dia menengadah ke langit, mengucap berkat. Dan diminta murid membagi-bagikan. Saudara, 5 roti 2 ikan di tangan Yesus. Dia menengadah ke langit, mengucap berkat. Kunci berkat ternyata saudaraku, kunci mujizat ternyata ucapan syukur. Ini menjadi kunci berkat saudaraku. Yesus menengadah. Dia mengucapkan berkat, mengucap syukur. Dan dia meminta muridnya membagikannya.
Dibagi saudaraku. Dipotong-potong, dibagi. Semua makan. Alkitab mencatat semua makan sampai kenyang. Dan kita baca yang makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya 5.000 lebih, saudara. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan masih sisa. Rotinya sisa 12 bakul. Gambaran apa saudaraku yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yesus menyediakan. Yesus mencukupkan. Itu sebabnya saya mengajak saudara dan saya hari-hari ini. Apapun yang kita minta, apapun yang kita punya, kita bawa kepada Yesus. Sambil menengadah mengucap syukur sehingga berkat boleh turun. 5 roti 2 ikan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Itu sebabnya saya mau beritahu, mukjizat itu tidak perlu dilogikakan. Ada begitu banyak orang masih berdebat tentang mukjizat. Gak masuk akal, memang mukjizat tidak masuk akal saudaraku. Gak usah pakai logika. Keterbatasan manusia menunjukkan ketidakterbatasan Allah untuk melakukan mukjizat. Yang harus kita lakukan hanya percaya. Percaya dan berharap sama Tuhan. Jangan mengeluh apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita punya. Mungkin ada pengurangan pendapatan dan sebagainya. Bawa ke Tuhan sambil mengucap syukur. Sehingga kuncinya ketika kita mau taat sama Tuhan, kita diberkati. Jadi kejadian ini saudaraku, mukjizat yang terjadi dari kisah ini. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Ada 2 kejadian. Yang pertama Yesus menyembuhkan orang sakit. Sakit jasmani ya, sakit rohani ya. Saudara hari ini yang masih punya sakit rohani, yang masih takut, khawatir, galau, ya pusing, stres menghadapi persoalan ini. Ya. Kapan selesainya persoalan ini, pergumulan ini? Mari datang sama Yesus, ikut Yesus. Kuncinya ikut Yesus. Dan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Artinya saudaraku, apa yang kita miliki, kita punya, mari bawa kepada Tuhan. Tuhan bisa mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Alkitab mencatat dan ini harus kita pegang. Dan juga kita yakini, kita imani. Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu. Menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita harus aminkan ini. Bahwa Allah yang kita sembah, Dia pasti mencukupkan saudara. Dia pasti mencukupkan. Dia pasti memberkati. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jangan khawatir. Allah sanggup menyediakan, memenuhi keperluan kebutuhanmu. Ini ceritanya saudaraku. Sepertinya simpel. Itu sebabnya saudaraku, mulai hari ini dan seterusnya, saya mengajak saudara saya mengambil satu keputusan, satu tekad untuk mempercayai Tuhan seutuhnya. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin berbagi
Lalu rahasianya apa? Kalau kita bicara Yesus sumber berkat, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan berkat itu? Yang pertama saudaraku, untuk kita mendapatkan berkat, untuk kita terima berkat, merasakan bahwa Yesus itu sumber berkat, sumber pengharapan, sumber jawaban dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mempercayai Tuhan seutuhnya. Ini yang pertama. Modal syarat untuk kita terima berkat adalah percaya seutuhnya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Karena orang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Ayo cari Tuhan. Percayai. Selalu dan sering saya berkata begini. Cari Tuhan. Temui Tuhan. Rasakan Tuhan. Bagikan Tuhan. Ini harus kita lakukan yang pertama. Jadi yang pertama untuk kita alami berkat dari Tuhan, yaitu mempercayai Tuhan seutuhnya. Yang kedua saudaraku, kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Sama seperti murid-muridnya. Sama seperti orang mengikuti Tuhan. Tuhan bilang, bawa kemari. Lalu Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu meminta muridnya membagi-bagikannya. Muridnya gak protes, Tuhan bagi gimana cara baginya. Cuma 5 roti 2 ikan. Tapi muridnya tunduk dan taat. Dia jalankan saja perintah Tuhan. Kunci berkat kita harus tunduk dan taat. Jangan ragukan apa yang Tuhan katakan. Jangan ragukan apa yang firman Tuhan katakan. Janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu hiduplah menurut janji-janji Allah. Jangan hidup berdasarkan fakta yang ada. Tundukan, ketaatan. Orang berbondong-bondong diminta silakan duduk. Mereka tunduk dan taat. Mereka duduk. Sehingga gampang bagi. Coba bayangkan kalau mereka tidak duduk. Harus dibagi. Berebut. Waduh, gak bisa dibayangkan saudaraku. Begitu banyak orang. Tapi mereka tunduk taat ketika diminta duduk semua. Tertib. Orang kalau mau diberkati Tuhan itu tunduk taat, tertib. Gak ngeyel, gak serakah, gak takut kehabisan. Ya, ayo mulai belajar. Untuk terima berkat, terima mujizat harus tunduk dan taat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa menerima, mengalami berkat dari Tuhan. Kita harus melakukan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Saudara, tidak mungkin ada mujizat, tidak mungkin ada berkat, tidak mungkin kita baca kisah ini. Tidak mungkin 5.000 orang menerima makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Sekali lagi saudaraku, mujizat itu terjadi saudaraku. Mujizat terjadi. Yesus bisa membuat mujizat. Bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuncinya yang ketiga, melakukan firman. Saya ingatkan kembali seluruh jemaat Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan atau mengikuti ibadah online ini. Sekali lagi, carilah kebenaran.
temuilah kebenaran. Sampai kita menemukan kebenaran. Lalu alami kebenaran itu. Dan bagikan kebenaran. Selalu saudaraku, kita terima dan kita beri. Ada yang masuk, ada yang keluar. Itu prinsip berkat saudaraku. Ada hukum tabur tuai. Kita diberkati, kita memberkati. Sebabnya saya mengajak kita semua seluruh jemaat Tuhan untuk terus berdoa. Memang hari-hari ini mungkin sulit, tapi Yesus dia adalah sumber dari berkat. Dia sumber pengharapan, dia sumber jawaban. Oleh sebab itu, mari kita harus mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya, seutuhnya. Dan kita harus tunduk dan taat. Dan kita mau melakukan perintah Tuhan. Gak usah protes-protes saudara. Suruh sabar-sabar. Mengucap syukur. Berdoa. Kita percayai. Dan percaya dan lakukan firman. Mempercayai gampang tapi melakukan sulit saudaraku. Satu contoh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Percaya gampang. Kalau yang baik-baik. Tapi sampai kita menemukan yang baik, kita mampukah melakukan itu dengan terus setia, terus sabar, terus mengucap syukur dan berdoa, dan terus berharap kepada Tuhan. Tapi orang yang taat melakukan firman, dia akan mengatakan, amin. Yes. Diaminkan setiap firman. Maka iman itu harus diakhiri dengan amin. Dan amin itu harus diawali dengan iman. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Maka mari kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita masuk lebih dekat lagi, lebih erat lagi dalam doa kita, dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Memohon apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Baca Alkitab, lakukan firman. Maka saya percaya, saudara dan saya diberkati Tuhan. Dan di akhir dari khotbah ini saudaraku, saya ingin mengajak kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah dan semua orang yang mendengarkan khotbah ini, mulailah kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau sudah bergantung, kalau sudah berserah, kalau kita bilang saya mengandalkan Tuhan, sudah biarkan Tuhan yang lakukan dengan caranya. Kita tidak usah pusing dengan caranya. Oh, tidak masuk akal. Sama seperti kejadian ini. Mana mungkin gak masuk akal. 5 roti 2 ikan. Bisa dibuat makan 5.000 orang sampai kenyang. Masih ada sisa. Yuk, saya mengajak kita semua. Mari. Hari ini. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Berserah sambil lakukan bagian kita. Biar Tuhan lakukan bagiannya. Di akhir khotbah saya tetap berdoa. Supaya saudara diberkati. Dalam keadaan apapun saudara tetap mau setia kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan. Dan sebagai gembala, saya tetap meminta dengan serius kepada seluruh jemaat dan pengurus. Ayo tingkatkan doa. Terus berdoa. Semangat berdoa. Karena mujizat masih ada. Dan mujizat itu nyata buat saudara dan saya. Orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa saya kemanapun saudara pergi dan melangkah, saudara tetap dalam penjagaan Tuhan. Saudara berikan kekuatan,
diberikan kesehatan, diberikan sukacita, damai sejahtera, dan bisa menang dalam menghadapi setiap persoalan. Kenapa? Karena ada Allah yang bernama Yesus itu, yang saudara dan saya sembah, yang bisa menjadi garansi untuk kita menjadi menang. Kenapa? Karena Yesus yang saudara dan saya sembah, Dia adalah sumber berkat, sumber pengharapan. Yesus sumber mujizat, dan Yesus sumber jawaban. Tuhan Yesus memberkati saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh dikabarkan oleh hambanya pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Kita mau kembali bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat perkenanan Tuhan dalam hidup kami Bapak. Sebentar kami memberikan korban syukur kami Bapak. Memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu Kau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Syukur Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan melihat warta kita seminggu ke depan. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Dia betapa hebat, Dia betapa kuat. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini.
mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu pada kami ini dari awal pertengahan hingga pada selesainya. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah memberkati seluruh gereja yang ada di muka bumi, supaya pengajaran gereja bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Engkaulah ya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Kau berikan mereka kesehatan, apalagi mereka yang hidup di pelosok-pelosok ya Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan saat ini, supaya Injil digenapi di seluruh muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan juga yang menjamah memberkati umat Tuhan ini. Engkau yang memulihkan setiap umat-Mu ya Tuhan, terlebih untuk perekonomiannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah memberkati bangsa kami ini. Apa yang terjadi di dalam bangsa kami ini saat ini ya Tuhan, bahwa COVID-19, kami percaya Tuhan sanggup menghancurkan kuasanya di dalam bangsa kami, bahkan di dalam muka bumi ini, supaya semua orang boleh melihat kuasa-Mu yang ajaib, yang dahsyat. Engkau juga lah ya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa hidup bangsa ini ya Tuhan, supaya setiap orang atau bangsa-bangsa dimanapun untuk datang memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga apa yang melanda muka bumi ini, COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan tingkat yang paling terendah ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan juga menjamah memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan, akan mengambil keputusan, biarlah itu berasal yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan terjadi atas bangsa kami ini ya Tuhan, yang terkena oleh virus corona ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan juga yang menjamah supaya mereka sembuh dari virus corona ini ya Tuhan. Bagi tim medis, yaitu garda yang paling terdepan, biarlah tangan Tuhan juga yang menjamah berkati. Engkau yang membentengi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak terkena yang namanya virus corona. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini, Gereja GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah berkati keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Bahkan Engkau berikan kekuatan kesehatan. Bahkan setiap usaha pekerjaan yang hamba lakukan, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Dan doa kami halaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat kasih Tuhan. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.